Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haida Bagiatus Solihah, nomor NIM 2118014. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai uji validitas. Jadi, uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor, yaitu penjumlahan item dalam satu faktor, dengan skor total faktor, total keseluruhan faktor. Sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dan skor total faktor. Penjumlahan dari beberapa faktor. Kemudian dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Nah, di sini untuk melakukan uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering dilakukan adalah untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivalid person atau produk moment person dan corrected item atau total correlation. Yang pertama sebelumnya bivalid person atau korelasi produk moment person. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang diinginkan. Nah, di sini langkah-langkah untuk mencari uji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama adalah definisikan variabel dan masukkan ke data ke program SPSS. Jadi ini data mentah. Data mentah ini kemudian dipindah ke aplikasi SPSS. Nah, karena di sini tidak ada aplikasi SPSS, jadi saya menjelaskan secara tutorial saja atau bagaimana cara mencari uji validitas. Nah, yang pertama setelah memasukkan data mentah ke program SPSS, nah kemudian di situ ada klik analis, kemudian correlate dan bivalid. Kemudian yang ketiga, masukkan semua item ke kotak variabel dan klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini.
seperti ini. Jadi uji validitas akan muncul nanti seperti ini. Ini ringkasan dari uji validitas ya. Jadi uji validitas itu uji di mana untuk mencari kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Nah, seperti ini. Ini salah satu kolom ringkasan uji validitas. Ada kolom item, kemudian ada kolom XRY, kemudian kolom p-value, dan kemudian kolom keterangan. Nah, jadi uji validitas ini dapat dilakukan setelah adanya uji reliability. Mohon maaf, uji reliability itu dilakukan setelah uji validitas. Jadi yang pertama adalah uji validitas dulu. Kita mencari soal-soal atau item-item yang valid. Kemudian kalau setelah mendapatkan item yang valid, nanti kita akan bisa mencari uji reliabilitas. Jadi uji validitas ini dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS. Yang pertama adalah memasukkan bahan mentah ke aplikasi SPSS, kemudian di atasnya klik analis correlate divalide, kemudian masukkan semua itemnya ada berapa, 1 sampai 10 ataupun 20, itu masukkan semua ke kotak variabel. Kemudian klik OK, nanti akan muncul kotak-kotak seperti yang digambar. Nah, kalau kolom seperti ini sudah hasil ringkasan dari uji validitas. Kalau melihat di data SPSS akan lebih komplit lagi. Nah, ini jadi dari hasil analisis didapatkan nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R-tabel. R-tabel dicari pada signifikan 2% dengan uji 2 sisi, dan N sama dengan banyaknya item, banyaknya responden atau banyaknya yang diteliti, itu ada 31. Maka didapat R-tabel sebesar 0,355. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk item 1, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 21 dan seterusnya ini kurang dari 0,355. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. Jadi uji validitas ini dilakukan untuk menguji item-item soal, di mana soal-soal itu apakah valid ataupun bisa disebarluaskan ataupun gugur dan harus diperbaiki. Demikian penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.